Pernahkah kamu merasa dibohongi oleh seseorang yang kamu percaya? Atau bertanya-tanya, kenapa orang itu bersikap seperti itu padamu? Hari ini, aku akan membongkar 18 rahasia psikologi yang akan mengubah cara kamu memahami setiap orang di sekitarmu. Setelah menonton ini, kamu tidak akan pernah melihat orang dengan cara yang sama lagi. Dengar, kehidupan ini seperti permainan catur. Setiap orang punya strategi, punya motivasi tersembunyi, punya luka yang mereka sembunyikan. Dan kalau kamu tidak bisa membaca permainan ini, kamu akan selalu jadi pion di papan catur orang lain. Tapi hari ini kamu akan belajar menjadi master. Mari kita mulai dengan prinsip pertama yang paling kuat. Ini penting banget. Lihat, dua orang bisa melihat situasi yang sama, tapi bereaksi dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak bereaksi pada apa yang terjadi, tapi pada apa yang mereka pikir terjadi. Contoh simpel, temanmu tidak balas chatmu. Kamu langsung mikir dia marah padamu. Padahal mungkin dia cuma kehabisan kuota atau lagi sibuk banget. Tapi, otakmu sudah menciptakan cerita sendiri. Jadi kuncinya, kalau kamu mau memahami seseorang, jangan cuma lihat apa yang terjadi. Lihat bagaimana mereka melihat apa yang terjadi. Ini seperti peta harta karun menuju insecurity mereka. Coba perhatikan, topik apa yang bikin seseorang langsung defensif? Apa yang bikin mereka langsung marah atau menjelaskan diri dengan berlebihan? Itu adalah titik lemah mereka. Itu adalah luka yang belum sembuh. Kalau teman kamu tiba-tiba marah saat kamu bercanda soal nilai ujian, mungkin dia sedang struggle dengan ekspektasi orang tua. Kalau seseorang defensif soal penampilan, mungkin mereka punya trauma bullying. Ingat, kamu tidak menggunakan ini untuk menyerang. Kamu menggunakannya untuk memahami dan berempati. Karakter sejati seseorang muncul saat mereka pikir tidak ada konsekuensi. Bagaimana seseorang memperlakukan pelayan restoran? Bagaimana mereka bicara tentang orang lain yang tidak ada di ruangan? Ini adalah tes paling jujur. Seseorang bisa bersikap baik padamu karena mereka butuh sesuatu. Tapi bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberi mereka apa-apa? Itulah karakter asli mereka. Pro tip, lihat bagaimana seseorang bereaksi saat mereka frustasi atau dalam tekanan. Disitulah topeng jatuh. Ini mind-blowing. Psikologi menyebutnya proyeksi. Orang yang selalu bilang orang lain sok atau pencitraan, kemungkinan besar mereka sendiri yang insecure tentang bagaimana orang lain melihat mereka. Seseorang yang selalu mencurigai orang lain berbohong, mungkin mereka sendiri pemohong. Seseorang yang obsesif soal kesetiaan, bisa jadi mereka yang punya kecenderungan untuk tidak setia. Jadi, next time ada orang yang judge kamu keras banget, ingat, mereka sebenarnya sedang berperang dengan diri mereka sendiri, bukan dengan kamu. Jangan terlalu percaya sama kata-kata manis. Lihat tindakan konsisten yang kecil. Seseorang yang bilang, aku peduli sama kamu, tapi tidak pernah ada waktu buatmu? Kata-katanya kosong. Tapi, seseorang yang ingat kamu suka coklat dan tiba-tiba bawain coklat favoritmu tanpa diminta? Itu tindakan yang berbicara. Remember, komitmen dibuktikan lewat tindakan berulang, bukan janji sekali. Orang yang harus terus-menerus memamerkan pencapaian mereka, menunjukkan betapa hebatnya mereka, atau mencari validasi dari orang lain, mereka sedang overcompensate. Kepercayaan diri yang asli itu tenang. Dia tidak perlu berteriak. Pohon yang paling kuat tidak perlu bilang pada dunia bahwa dia kuat. Semua orang sudah bisa lihat. Jadi kalau ada orang yang terlalu keras menunjukkan sesuatu, tanya diri sendiri. Apa yang sebenarnya mereka coba sembunyikan? Masih sama aku? Karena 6 prinsip berikutnya akan benar-benar membuka matamu tentang manipulasi tersembunyi yang terjadi setiap hari. Ini powerful banget. Seseorang yang selalu menyalahkan orang lain untuk masalah mereka tidak akan pernah tumbuh. Mereka stuck dalam pola victim mentality. Nilai jelek gara-gara guru tidak adil. Hubungan gagal gara-gara mantanku toksik. Hidup susah gara-gara keluarga. Lihat, kadang memang ada faktor eksternal,
Tapi orang yang mature akan bertanya, apa yang bisa aku ubah? Apa yang bisa aku kontrol? Orang yang selalu menyalahkan eksternal sama dengan orang yang tidak siap bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Semua orang bisa bersikap baik saat semuanya menyenangkan. Tapi karakter sejati keluar saat hubungan berakhir, entah itu pertemanan atau percintaan. Apakah mereka menghormatimu sampai akhir? Atau tiba-tiba mereka jadi orang yang berbeda? Gosip tentang kamu, atau bahkan balas dendam? Seseorang yang bisa mengakhiri hubungan dengan dewasa, tanpa drama, tanpa merusak reputasimu, itu adalah orang dengan karakter kuat. Simpan mereka dalam hidupmu, bahkan jika hubungannya berubah. Humor itu jujur. Apa yang seseorang anggap lucu menunjukkan value sistem mereka. Kalau seseorang selalu ketawa untuk dark humor tentang melukai orang lain, hati-hati. Kalau seseorang ketawa untuk melihat orang jatuh atau gagal, itu menunjukkan kurangnya empati. Tapi kalau seseorang bisa tertawa pada diri sendiri dan menemukan humor dalam kesalahan mereka sendiri, itu adalah tanda kedewasaan emosional dan kerendahan hati. Jadi perhatikan, apa yang membuat seseorang tertawa akan memberitahu banyak tentang siapa mereka sebenarnya. Mood swing itu normal. Tapi kalau seseorang dramatically berubah setiap hari, hari ini supportive, besok cold, lusa clingy, hati-hati. Ketidakstabilan emosional yang ekstrim adalah red flag. Kamu tidak pernah tahu versi mana dari mereka yang akan kamu hadapi. Hubungan dengan orang seperti ini exhausting karena kamu selalu walking on eggshells. Sebaliknya, orang yang konsisten secara emosional, yang bisa diandalkan, predictable dalam kebaikan mereka, adalah orang yang bisa kamu bangun hubungan jangka panjang yang sehat. Silence speaks louder than words. Kalau temanmu tiba-tiba berhenti cerita tentang pacarnya, mungkin ada masalah. Kalau seseorang menghindari topik tertentu, kemungkinan ada sesuatu di sana. Juga perhatikan, apa yang mereka skip saat bercerita. Detail apa yang mereka loncat. Disitulah biasanya letak masalahnya. Komunikasi bukan cuma tentang kata-kata. Body language, nada suara, jeda, semua itu memberitahu cerita yang lebih lengkap. Ini adalah tes paling simple. Apakah seseorang bikin kamu feel good about yourself atau feel bad? Orang yang genuine akan merayakan kesuksesanmu. Mereka akan support mimpimu. Mereka akan bikin kamu merasa bahwa kamu bisa. Orang yang toksik, mereka subtle, bikin kamu doubt diri sendiri. Kamu yakin bisa? Itu terlalu berat buatmu. Mungkin kamu harus lebih realistis. Real talk, surround yourself dengan orang yang bikin kamu feel capable, bukan orang yang bikin kamu feel small. Oke, 6 prinsip terakhir. Ini adalah prinsip paling advanced yang akan bikin kamu literally bisa membaca siapa saja. Ini adalah tes ultimate untuk karakter. Saat teman kamu dapat kesuksesan besar, apakah seseorang genuinely happy atau ada rasa iri tersembunyi? Lihat micro expression mereka, dengar nada suara mereka. Apakah mereka langsung tanya detail dan celebrate? Atau mereka cepat-cepat switch topik? Atau worse, downplay achievement itu? Oh, itu mah gampang. Kamu cuma beruntung aja. Tunggu aja, nanti juga turun. Orang yang tidak bisa happy untuk kesuksesanmu tidak layak ada dalam circle-mu saat kamu struggle. Gampang banget bersikap baik pada orang yang baik padamu. Tapi gimana seseorang memperlakukan orang yang mereka tidak suka atau yang berbeda pendapat? Apakah mereka tetap respectful atau mereka langsung karakter assassination, gosip, atau dehumanisasi? Orang dengan karakter dalam tetap menjaga prinsip moralnya bahkan pada orang yang mereka tidak suka. Mereka bisa disagree tanpa disrespect. Remember, bagaimana seseorang fight menunjukkan lebih banyak karakter daripada bagaimana mereka win. Trust itu spektrum. Orang yang terlalu cepat percaya sama siapa aja, mereka naif dan gampang dimanipulasi. Mereka belum belajar bahwa tidak semua orang punya niat baik. Tapi, orang yang tidak bisa percaya siapa-siapa, yang selalu curiga,
Mereka biasanya punya trust issues dari trauma masa lalu, atau worse, mereka sendiri tidak trustworthy. Balance approach. Mulai dengan open mind, tapi verify lewat tindakan. Trust is earned, bukan given freely, tapi juga bukan impossible to get. Ini deep. Perhatikan pola dalam hidup seseorang. Apakah mereka selalu punya drama? Apakah hubungan mereka selalu berakhir dengan cara yang sama? Apakah mereka selalu jadi victim? Patterns don't lie. Kalau seseorang bilang semua mantannya toxic, kemungkinan mereka yang choose toxic people, atau worse, mereka yang toxic. Kalau semua bos mereka unfair, mungkin mereka yang punya masalah dengan authority. Life lesson. Orang akan terus mengulang pola yang sama sampai mereka sadar dan aktif memutus siklus itu. Show me your heroes, I'll show you your future. Orang yang kamu kagumi, nilai yang kamu puji di orang lain, itu adalah cermin dari apa yang kamu sendiri ingin jadi. Kalau seseorang selalu ngomong tentang betapa kerennya orang kaya yang show off, kemungkinan mereka value materialistic things. Kalau seseorang kagum pada orang yang humble dan giving, itu menunjukkan value mereka yang lebih dalam. Jadi, kalau kamu mau tahu value core seseorang, tanya, siapa role model kamu? Kenapa? Ini yang terakhir dan paling penting. Dari semua orang yang akan kamu temui dalam hidup, yang paling langka adalah orang dengan kesadaran diri tinggi. Orang yang bisa bilang, I was wrong. Orang yang recognize blind spot mereka. Orang yang actively berusaha jadi versi lebih baik dari diri mereka sendiri. Kebanyakan orang hidup dalam autopilot, repeat pattern yang sama, blame yang sama, excuse yang sama. Tapi orang dengan self-awareness, mereka conscious pilot hidupnya sendiri. Dan ini yang erroneous. Prinsip ini bukan cuma untuk membaca orang lain, ini untuk membaca dirimu sendiri. Dengar, setelah kamu tahu 18 prinsip ini, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa menggunakan ini untuk manipulasi, untuk mengeksploitasi kelemahan orang, untuk kontrol orang lain. Dan kalau kamu pilih itu, you're part of the problem. Atau kedua, kamu gunakan ini untuk membangun empati yang lebih dalam, untuk protek diri sendiri dari orang toksik, untuk jadi komunikator yang lebih baik, dan untuk memahami, truly memahami orang di sekitarmu. Knowledge is power, tapi power tanpa wisdom adalah distraction. Jadi aku challenge kamu, mulai hari ini, observe orang dengan awareness baru ini. Tapi lebih penting lagi, observe diri sendiri, karena orang yang paling sulit dibaca dan dipahami adalah diri kita sendiri. Final thought, kamu tidak perlu membaca orang untuk judge mereka. Kamu membaca orang untuk understand mereka. Understanding is the first step to compassion. Dan dunia ini butuh lebih banyak compassion. Kalau video ini membuka perspektif baru buatmu, like dan share. Dan kalau kamu punya pengalaman dengan prinsip-prinsip ini, drop di komen. Let's learn together. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay curious, stay wise.